Shalom Growth Center Bekasi yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita. Tak terasa kita memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Biarkan pagi hari ini kita bersuka cita bersorak-sorai meninggikan Tuhan Yesus, amin. Mari saya undang jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari bilang sama kanan kirinya, bilang God is so good to you and me. God is so good to you and me. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Lord, mari dengan satu suara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Mari angkat tangan kita saudara. Haleluya, haleluya, we worship you for who you are. We worship
Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Maukah sama-sama pagi hari ini kita nyatakan ucapan syukur kita sama Tuhan, saudara. Apapun keadaanmu pagi hari ini, bagaimanapun keadaanmu di bulan Agustus ini, saudara, yuk sama-sama kita naikkan ucapan syukur sama Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Oh Lord, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik untuk setiap kami, sebab anugerah-Mu besar Tuhan. I love you Lord. Oh, your mercy never failed me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow Lord, kami bersyukur Tuhan. Oh Jesus, come on sing, I love your voice, I love your voice. Yes Lord, you have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Mari sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan, oh my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my
sing to him, church. And all my life you have been so good. Wow, Lord. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, sekali lagi sama-sama katakan all my life, all my life. All my life you have been faithful. Come on, dengan ucapan syukurmu teman-teman. Dengan ucapan syukurmu All my saudara. life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yuk sama-sama angkat kedua belah tanganmu pagi hari ini saudara. Orabaya sekena makarabaya karabaya shedekana. Kena makana maya shene mikana makana maya shikirabaya se. Kena makase kena makana maya sekena makarabaya. Rasakan damai sejahtera dari Tuhan saudara. Rasakan sukacita yang baru yang dari surga, yang melebihi akal dan pikiranmu pagi hari ini. Ya namanya sekena makara baya sekera baya se. Apapun yang kau udah lewatin di bulan ini saudara. Ya namanya sekena makara baya sekena makara baya rabaya rabakara baya sekena. Di antara kemenangan demi kemenangan maupun kegagalan demi kegagalan saudara. Hinamaya sekena makara baya sekena maya namakara. Tuhan cuma mau kasih damai sejahtera yang baru pagi hari ini. Tuhan cuma mau kasih damai sejahtera yang baru. Mari sama-sama terima saudara, mari sama-sama terima pagi hari ini. Namanya sekena makana maya sekena maya so. Namanya makara baya shene mekara bakara bakara ba. Namanya sekena makara baya sekera baya so.
Bapa. I need you more, I need you more, I need you more, Bapa. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Tuhan, kalau hari ini kami datang di tempat-Mu Tuhan, kami mau bertemu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami di dalam Tuhan. Kami tahu hidup kami dimenangkan oleh firman dan kasih Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan jawab. Saat kami datang, kami pulang tidak sama Tuhan. Karena kami sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Hikanaralabaya, kanaralabaya, ralapapapapapapapa. Hiralabaya, ralabaya, naralabaya, labaya, ralabaya, naralabo. Saat itu Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Satu hati berdoa buat Paniko dan Bu Hermin Tuhan. Tuhan berkati pelayanan beliau Tuhan. Kesehatan
Shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bertemu kembali hari Minggu ini. Wow, wajah-wajah yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, saya menyambut, Growth Center Family menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Jika ada, boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali? Ada? Belum ada untuk minggu ini ya. Karena wajahnya saya kenal-kenal juga ya udah beberapa kali. Haleluya. Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan secara tunai. Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop. Lalu nanti ada usher. Ada usher yang akan mengedarkan kantong. Oke. Lalu jika Bapak Ibu ingin memberikan secara non tunai bisa langsung scan di barcode yang ada di kursi, ada juga di amplop. Pokoknya ada di sekitar Bapak Ibu. Sudah siap memberi Bapak Ibu? Mari kita berdoa yuk. Bapak terima kasih untuk kesempatan kami untuk memberikan pada pagi hari ini. Kami akan memberi sebagai bentuk penyembahan kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus yang memberi, yang belum bisa memberi. Kami yakin dan percaya penyertaan perlindungan juga berkat-berkat Tuhan melimpah-limpah di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya akan memberikan pengumuman. Yang pertama ada Bible Study. Akan diadakan hari Senin 28 Agustus tahun 2023 jam setengah 8 malam besok melalui aplikasi Zoom. Ini secara online. Dan untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi WA yang tertera di layar. Yang berikutnya kabar bahagia bagi couples atau bagi pasangan. Ini bukan hanya pasangan muda tapi juga pasangan Bapak Ibu yang udah tahunan menikah ya. Akan di Growth Center akan kembali mengadakan Couple Escape yang kedua pada tanggal 26 hingga 28 Oktober. Masih 2 bulan lagi. Tapi Bapak Ibu sudah bisa mendaftar, akan bertempat di Aston Bogor Hotel dan Resort. Ini Bapak Ibu limited seat. Dengan investasi sebesar 5 juta per couple. Suami istri datang yuk. Consider ini mungkin yang third honeymoon atau fourth honeymoon ya. Jadi honeymoonnya bukan hanya tidur aja, bukan hanya jalan-jalan menikmati hotel. Tapi juga menerima firman Tuhan yang luar biasa. Dari pembicara tamu, Pastor Jeffrey Rahmat dan Pastor Angela Rahmat. Juga ada Pastor Roni Daud Simeon dan istri Pastor Nancy Limantono. Pendaftaran melalui nomor hotline Grow Couples seperti yang tertera di layar atau langsung klik link di bit.ly/Couple Escape 2023. Yes. Dan juga akan diadakan baptisan air bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan baptisan air tanda dimateraikan sama darah Tuhan, hidupnya udah menjadi baru, atau mungkin ada keluarga saudara yang ingin melakukan baptisan air, mari langsung mendaftar ke GC Info setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah minggu depan masih di tempat ini, kita belum pindah Bapak Ibu, jadi kasih tahu yang belum hadir hari ini, kita masih di tempat ini 2 kali ibadah di jam 9 pagi dengan Grow Youth dan jam 11 dengan Grow Children. Jadi Grow Youth yang usia SMP, SMA bisa diarahkan untuk ibadah jam 9 pagi. Dan yang anak-anak kecil dari usia toddler sampai dengan SD bisa ke Grow Children di jam 11. Dan selanjutnya ini juga yang spesial yaitu Grow Connection Level Up Expo 2023. Itu akan diadakan hari Jumat dan Sabtu tanggal 6 dan 7 Oktober. Jangan ketinggalan bagi para profesional, bagi mungkin mahasiswa yang juga mau ikut boleh. Karena ini acaranya besar banget. Benar banget, dengan pembicaranya juga luar biasa. Ada Pastor Andy Cokro, Pastor Juan Mogi, Pastor Daniel Mananta ya. Daniel Mananta. Dan untuk informasi dan registrasi Bapak Ibu bisa mengunjungi GC Info di depan. Ini adalah flyernya. Building Resilient Generation.
Jadi Bapak Ibu yang punya bisnis atau bekerja, nah tujuan Grow Connection ini untuk Bapak Ibu punya koneksi. Benar banget. Entah di bidang hukum, di bidang sosial politik, karena ada pembicaranya, ada polisi juga. Jadi banyak banget narasumbernya. Ya, jadi Bapak Ibu mari join, ini masih di 6 dan 7 Oktober. Wow. Untuk Grow Connection ini kita ada videonya. Kami telah selesai sampaikan pengumuman. Yap. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Silakan saksikan video. Wow, saya tahu banget Grow Center tuh lagi dalam visi membangun. Jadi kalau ada yang berkata, Pastor, tadi buat apa? Nggak boleh ada yang nganggur di gereja ini. Nggak boleh nggak ada yang produksi. Semua harus produktif semua di area saudara semua. Bolehkah biar kita sama-sama energik di pagi ini? Bolehkah kita berdiri sama-sama? Yang baju putih boleh nggak ke tengah semua? Yang baju putih ke tengah semua, yang sebelah kiri ke tengah semua. Bareng-bareng yuk sama-sama yuk. Yang sebelah kanan juga, ayo boleh nggak ke tengah? Yuk kita akan sama-sama family time kita hari ini. Aku dipakai Tuhan, saudara. Aku dipakai Tuhan. Kita akan sama-sama keluar dari bangku kita selama 1 menit. Dan kita akan berkata, aku dipakai Tuhan. Tapi sebelum bicara aku mau dipakai Tuhan, sabar. Siapa yang berulang tahun di Agustus, saudara? Boleh angkat tangan, saudara? Yang berulang tahun Agustus 1. Boleh diangkat tangannya yang berulang tahun di Agustus. Ada lagi. Wow. Ayo dong, diangkat tangannya dong tinggi-tinggi. Kan lahir di Agustus, bangga dong. Selamat ulang tahun. Dan karena kita tahu hari ini ada hari yang spesial, sambil kita mengucapkan buat yang ulang tahun selamat ulang tahun, kita akan berkata sama semua yang ada di ruangan ini, aku dipakai Tuhan. Yuk sama-sama keluar dari bangku kita 1 menit dari sekarang. Aku dipakai Tuhan. Selamat ulang tahun yang bulan Agustus dan aku dipakai Tuhan. Yang di YouTube, aku dipakai Tuhan. Buat yang di YouTube yang ulang tahun di bulan Agustus, Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, diberkati Tuhan. Yakin dong, bilangnya dong. Aku dipakai Tuhan. Ayo. Wah. Senyum yang luar biasa, masih panjang loh. Luar biasa. Wow. Mari yang sudah sama-sama kita kasih tepuk tangan yuk buat semua yang ada di ruangan ini. Luar biasa. Hari ini kita akan dilayani. Sebenarnya deg-degan buat saya. Deg-degan banget. Karena pertama kalinya kita kedatangan orang Korea Selatan tapi tinggal di Amerika. Tapi dia juga misionaris kemana-mana. Dan hari ini ada bersama kita Pastor John Kim dan Pastor Howard. Betul? Alright? Nanti urusan dia. Dan saya tahu
hari ini juga kita akan ada yang menerjemahkan, yaitu Kevin Septian. Salah, Pastor Brian. Jadi saya tahu hari ini kalau Tuhan lagi kirim hal yang kayaknya buat Bekasi itu mustahil. Saya tahu Tuhan punya rencana buat kita semua. Sebelum sama-sama kita akan menyambut para hamba Tuhan ini naik untuk bersama-sama share the word of God. Yuk sama-sama tutup mata sebentar, kita akan sama-sama sing these songs. Show me your way. Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my leg, that I might stand in this holy place. Show me your face, show me your face, Lord. Your power and grace, and I will make it to the end. If I could just see your face. Mari sama-sama lebih lagi katakan, show me your face, show me your face, Lord. Show me your face, show me your face. Oh, and then gird up my legs, that I might stand in this holy place. To show me your face, show me your face, Lord. Your power and grace, and I will make it to the end. If I could just see your face. Good morning, Grow Church. Selamat pagi, Grow Center Bekasi. 안녕하세요. 안녕하세요. Right. Before we begin the message today, I just want to share a short testimony with you. Sebelum kita mulai khotbahnya hari ini, saya cuma mau sharing sedikit aja sama kalian semua. Can I do that today? Boleh nggak? Terima kasih. Terima kasih. So my name is Howard. I'm from America. Nama saya Howard dari Amerika. If you guys can show a picture of my family, I have a beautiful wife. Her Mbak, name is Sarah. ada That's ini my son keluarga Shiloh. And that my son is Shiloh. Nama anak saya Shiloh. Today, John will be talking about discipleship. Hari ini John akan berbicara mengenai discipleship, mengenai pemuritan. And I had the privilege of knowing John for almost over 30 years of our lives. Dan saya udah kenal John lebih dari 30 tahun sekarang. That's a long time, right? Lama kan? And before I begin, I just want to say that God, He's a healer, He's a savior, and He's a redeemer of our stories. Dan saya Amen. mau bilang bahwa Tuhan kita adalah penyembuh yang menyelamatkan kita, dan Dia yang telah membawa kita dari dosa menjadi. Yeah, growing up, I learned that discipleship was, read the Bible, go to Bible studies, and if I do something wrong, my leader will scream at me. Waktu saya kecil atau saya muda, saya kira pemuritan itu tuh gimana kita harus baca Alkitab tiap kali, terus nyanyi pujian, dan kalau misalnya saya ada kesalahan, itu saya dimarahin sama leader saya. But that's not discipleship. Tapi itu bukan pemuritan, Bapak Ibu. Discipleship is not about how you can control somebody, Pemuritan bukannya kita mengontrol seseorang, but it's about doing life with somebody and helping them walk the straight and narrow path. tapi kita berjalan bersama dengan seseorang untuk kita pergi di jalan yang lurus. John has been a major influence in my life. John udah menjadi influence yang sangat besar buat hidup saya. Growing up, I grew up in the church, so I went to a lot of retreats, but when I was around 20 years old, I started going wayward. Saya besar di gereja, saya udah lama banget ikut retret, tapi waktu umur 20 tahun saya mulai belok-belok.
And in my early 20s, I almost walked away from the Lord. Waktu saya di awal umur 20-an, saya hampir meninggalkan Tuhan. Even though my parents were, my parents were, they are in ministry. Walaupun orang tua saya pelayanan, they didn't know what to do. Mereka nggak tahu mau melakukan apa sama saya. When I was 25 years old, I get a phone call from John, and you know, I was living in New York, and that time John was living in Kansas City. Waktu saya umur 25 tahun, saya terima telepon dari John. Waktu itu saya tinggal di New York dan John tinggal di Kansas City. And out of love for me, John said, "Howard, come to Kansas City and spend some time with me and do a ministry school." Dan John waktu itu bilang, Howard, datanglah ke Kansas City, yuk kerjain bareng-bareng sama saya, kita lakukan sekolah pelayanan. I had nothing better to do, so I went to Kansas City. Saya waktu itu lagi nggak ada kerjaan, jadi saya pikir ya udah deh, saya jalan aja ke Kansas City. And I got to live with John closely for 3 months, and it was the most impactful change in my life. Saya tinggal bersama John selama 3 bulan dan itu menjadi satu hal yang paling impactful dalam kehidupan saya. I encountered the Lord, and He healed my heart. He saved my life, and I got to go to the middle. I got to go to like a mission country and experience God in a whole new way. Saya ketemu Tuhan selama 3 bulan itu dan saya bertobat, saya ngalamin Tuhan dan saya bisa pergi ke negara di mana saya akhirnya lakukan misi dan itu mengubah hidup saya dalam cara yang sangat baru. I got to share the gospel and pray for blind eyes, and they opened up. Saya dengar firman Tuhan, saya doain orang buta dan dia melihat matanya. He truly redeemed my story. Ini benar-benar story yang buat saya luar biasa. This is the power of discipleship. Inilah kekuatan dari pemuritan. Can I share one more story with you? Saya boleh share satu story lagi gak? Last year I had an opportunity and I went to Africa. Tahun lalu saya ada kesempatan untuk pergi ke Afrika. And I got to meet this really tall gentleman named Alex. Orang yang tinggi banget ini namanya Alex. And if you look at him, what sports do you think he played? Dan kalau kita ngelihat dia, kira-kira dia main olahraga apa? Basketball, yes. Ya, basket, benar. We were at a conference and I got to talk with him, and he shared with me that he used to play basketball, but in college he broke his left ankle and he could not play basketball anymore. Jadi waktu dia cerita, Alex cerita bahwa dia tuh dari dulu itu main basket terus, tapi waktu itu dia tiba-tiba ankle-nya itu tuh patah, jadi dia udah nggak bisa main basket lagi. He's a Syrian, he's a refugee, so his family was depending that he will become a professional basketball player for the family, and dia he was tuh good. Orang pendatang, seorang refugee yang waktu itu keluarganya itu berharap banget sama dia untuk bisa jadi pemain basket profesional secara finansial ya maksudnya. He went to 8 different doctors and they said, "Sorry, this is the best we can do for you." Dia pergi ke 8 dokter, tapi dokternya cuma bilang, ya inilah yang paling bagus yang bisa terjadi sama kamu, nggak bisa lebih baik lagi. So I asked Alex, "Can I pray for you? Let's see what God can do." Jadi saya bilang sama Alex, hey Alex, aku boleh doa nggak buat kamu? Yuk kita lihat apa yang Tuhan bisa lakukan. So I prayed for him, and all of a sudden tears streamed down his face because the pain was completely gone. Wow, jadi saya doain dia dan dia tiba-tiba menangis karena tiba-tiba dia bilang kok sakitnya lah tiba-tiba hilang. He couldn't move his ankles well, and all of a sudden it was flexible. It's like brand new ankles. Tadinya dia kakinya, ankle-nya kaki kirinya nggak bisa digerakin sama sekali, tapi tiba-tiba berasa kok bisa fleksibel, bisa jadi ankle yang baru. So he looked at me and asked, "How can I pay you back?" Jadi dia ngelihat ke saya dan bilang, saya bisa bayar apa sama kamu? And I said, "Alex, I didn't heal you. Jesus healed you." Dan saya bilang, Alex, bukan saya yang sembuhin kamu, tapi Yesus yang sembuhin kamu. Man, right? But more than healing your body, He wants to save your soul. Tapi lebih dari menyembuhkan kamu, dia pengen menyelamatkan jiwamu. So I got to share the gospel with Alex, and he accepted Jesus Christ in that moment. Jadi dia share mengenai Yesus kepada Alex dan Alex menerima Tuhan Yesus saat itu juga. He was set free from depression and suicidal thoughts. Dia tadinya udah mau bunuh diri, udah depresi, dia langsung bebas rasanya. And as we were talking, I'm like, Alex, it would be so amazing if God could redeem your story again. Jadi Alex, saya bilang kalau misalnya ini bagus sekali kalau misal waktu Tuhan bisa mengulang cerita ini. And as we were talking, a gentleman came to us and we were talking with him and we're sharing with him what just happened. Dan pada saat itu ada orang baru yang datang, ada orang ketiga yang datang dan kita bercerita sama dia apa yang baru terjadi.
I didn't know why, but I asked him, "Sir, what do you do for work?" Saya nggak tahu kenapa, tapi waktu itu saya nanya, Bapak kerjanya apa? And he said he is the vice president of the South Sudanese Soccer Association. Dan tiba-tiba dia bilang, oh saya adalah seorang vice president dari South Sudan, Sudan Selatan, itu satu negara, asosiasi sepak bola. And before I said anything, he looks over to Alex and he said, "Alex, if you are really better and your legs got healed, practice again, and when you are ready, call me." Dan dia bilang tiba-tiba, Alex, kalau emang kamu disembuhkan, tadi kan mereka habis cerita, kalau emang kamu disembuhkan, kamu coba latihan lagi, begitu selesai kamu telepon saya. Because I will try to get you an opportunity to play professionally. Karena saya bisa coba cari kesempatan buat kamu untuk main sepak bola profesional. So not only did God healed Alex, he saved Alex and he redeemed his story again. Jadi bukan saja Tuhan menyembuhkan Alex, tapi juga menyelamatkan Alex, dan cerita Alex dikasih kesempatan lagi. Amen. Amin. This is the power of discipleship. Ini adalah kekuatan dari pemuritan, Bapak It's Ibu. generational and it's global impact. Ini sangat dari generasi ke generasi dan ini impactnya global. I want to encourage you that everybody in this room will be disciples and disciple makers. Yuk kita semua yang ada di tempat ini, mari kita melalui pemuritan dan membuat murid-murid. Terima kasih. Terima kasih. Oh, thank you Howard Cheng. Check. Hallelujah. Haleluya. Saya annyeonghaseyo. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. It is such an honor to be here with you guys this morning. Saya sangat terhormat bisa berada di sini bersama dengan kalian semua hari ini. And it's even a greater honor. I found out that Howard and myself, we are the first Koreans here at this church. Dan kami lebih terhormat lagi karena saya baru tahu bahwa saya dan Howard adalah orang Korea pertama yang hadir di sini. And we believe that many more will come in Jesus' name. Dan kami percaya bahwa akan banyak lagi yang datang ke tempat ini. And so please turn to the person next to you and say, 사랑합니다. Jadi please kita ke orang sebelah kita, 감사합니다. Yeah. 사랑합니다 means I love you. Oh, itu artinya saya cinta padamu, saya sayang sama kamu. If you have your Bibles, Yuk kita buka Alkitab kita. please turn with me to John chapter 1. Yohanes 1. John chapter 1 verse 17. Ayat yang ke-17. It says, "For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ." Dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus. When we encounter Jesus, Waktu kita ketemu Tuhan, we encounter grace and truth. kita ketemu kasih karunia dan kebenaran. You see, grace and truth are not enemies. Kasih karunia dan kebenaran itu bukan saling berlawanan. They are not in competition. Mereka enggak bersaing satu sama lain. But the Bible says that grace and truth, both grace and truth, came through Jesus Christ. Tapi Alkitab berkata bahwa kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. And so I wanted to share this morning about just one aspect on discipleship. Jadi pagi hari ini saya mau share sama Bapak Ibu Saudara satu hal aja, satu bagian dari pemuritan. You know, I love it. Your church, you know, I see it everywhere. It says, reaching everyone requires everyone. Saya suka banget ngeliatan di sini ada tulisan reaching everyone requires everyone. Amen. Amin. And I think this is very important. Dan menurut saya ini sangat penting. Because the command given to us by Jesus is to reach everyone. Karena apa yang Tuhan minta dari kita adalah untuk menjangkau semua orang. And Christianity is not a spectator sport. Dan kekristenan bukan cuman kita bisa nonton aja. Jesus called all of us to participate in the kingdom. Tuhan panggil kita semua untuk berpartisipasi.
Whether you are young or old, Kita mau muda, mau tua, male or female, laki-laki atau perempuan, single or married, single atau menikah, it doesn't matter. enggak penting. If you are a believer, you are called to be a disciple of Jesus and to make disciples of Jesus. Kalau kita orang percaya, kita dipanggil untuk melalui pemuritan dan membuat murid-murid bagi Tuhan. And so, we must first become disciples of grace and truth. Jadi kita harus menjadi murid dari kasih karunia dan kebenaran dulu. Because when we are disciples of grace and truth, then we can make other disciples that experience grace and truth. Karena kalau kita menjadi murid dari kasih karunia dan kebenaran, itu lalu kita bisa menciptakan murid-murid yang mengalami kasih karunia dan kebenaran. You see, in my experience, Dalam pengalaman saya, usually grace and truth are in competition. biasanya kasih karunia dan kebenaran tuh jadi kompetisi satu sama lain. You have one group, they are so full of grace, Ada satu grup yang kayaknya penuh kasih karunia, so forgiving, selalu mau mengampuni, so compassionate, selalu punya compassion yang luar biasa, rasa belas kasihan yang luar biasa. so that the people in the truth side, they look down on the people on the grace side. Jadi orang yang ada di sisi kebenaran, mereka melihat rendah orang-orang yang ada di sisi kasih karunia. And the truth side says, oh, you know, those guys are weak, they're like babies. Dan orang-orang yang di sisi kebenaran bilang, mereka tuh lemah kayak bayi. And then the grace side, they look at the people on the truth side, Dan orang-orang yang ada di bagian kasih karunia melihat orang-orang yang sukanya kebenaran, and they say, oh, they're so judgmental, they always try to find what's wrong with me. mereka bilangnya, aduh grup yang itu judgmental banget, selalu nyala-nyalain grup aku. But it's not one over the other. Tapi sebetulnya bukan satu lebih daripada yang lain. We need to understand grace and truth because it comes from Jesus Christ. Kita harus mengerti dua-duanya, belas kasihan dan kebenaran, karena dua itu datang dari Yesus Kristus. And so I want to share with you two of Jesus's disciples that model grace and truth. Jadi saya mau share tentang murid Yesus Kristus, dua diantaranya yang bisa menjadi model atau role model kita mengenai kasih karunia dan kebenaran. The first person is the Apostle Paul. Yang pertama adalah Paulus, Rasul Paulus. And if you know a little bit of history about him, Dan kalau kita tahu sedikit sejarah mengenai dia, before he met Jesus, he was a Pharisee. He was a religious leader. sebelum dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama. He memorized the law. Dia hafal semua kebenaran. He was a very strict religious person. Dia orang yang strict banget, sangat religius. So you would think somebody like Paul's background would be someone that always emphasizes truth. Jadi kita mikir bahwa orang dengan background seperti Paulus itu pasti selalu mengemphasis atau mengedepankan, menitik beratkan kepada kebenaran. But I want you to look at this scripture with me. Acts yuk chapter 20 verse 24. Baca ayatnya di Kisah Para Rasul 20 ayat ke-24. And so Pastor Brian, if you could read for us Acts chapter 20 verse 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. See, before Paul encountered Jesus, he was making sure that he followed the law and everybody else followed the law. Sebelum Paulus ketemu sama Tuhan Yesus, Paulus ada seorang yang selalu ngikutin law-nya, kebenarannya, truth-nya, dan memastikan semua orang yang ada di bawah dia juga follow the law, ngikutin law-nya. He even persecuted Christians. Dia bahkan ngejar-ngejar orang Kristen. Remember, he was responsible over the death of the very first Christian martyr. Ingat bahwa Rasul Paulus itu bertanggung jawab untuk kematian martir Kristen yang pertama.
And then Paul encounters Jesus on the road to Damascus. Lalu Paulus ketemu sama Tuhan di perjalanan ke Damaskus. And when Paul answered the call to follow Jesus, he was a man that was preaching the gospel. Dan sorry, can you repeat that? And then when Paul answered the call to follow Jesus, waktu Paulus menerima suruhan untuk mengikut Yesus, he preached the gospel. dia jadi memberitakan firman Tuhan. And towards the end of his life, Dan di akhir hidupnya, in Acts chapter 20, di Kisah Para Rasul 20, what he's saying is that I hope that my life testifies of the gospel of grace. dia bilang bahwa saya harap kehidupan saya menjadi saksi dari kasih karunia Allah. How many of you guys have children? Raise your hands. Siapa yang punya anak di sini? Boleh angkat tangannya. Amen. That's about half the Amin. room. Setengah dari jemaat. I have 4 kids. Saya punya 4 orang anak. My oldest is 12 years old Yang paling tua 12 tahun. and my youngest is 1. Yang paling muda 1 tahun. My first 3 are boys Ya 3 anak saya yang pertama itu laki-laki. and our youngest is a girl. Yang paling kecil perempuan. And people always ask me, how is it like finally having a daughter? Dan orang banyak yang tanya, gimana rasanya akhirnya punya anak perempuan? And I say, she has all of my heart. Dan saya bilang, dia punya seluruh hati saya. Like I have no more heart Saya udah gak punya hati lagi. because she has all of it. Karena dia punya semuanya. And I said to my wife, we cannot have more children Dan saya udah bilang sama istri saya, kita gak bisa punya anak lagi. because I have no more heart. Karena saya udah gak punya hati lagi. Because our daughter, she has all of it. Karena anak seperempuan saya, dia punya semua hati saya. But if you are raising children, you exercise grace all the time. Tapi pada saat kita punya anak, kita selalu mempraktekkan yang namanya kasih karunia. And how we respond to our children models the grace of God. Dan bagaimana kita meresponi anak kita, memodelkan atau mencontoh dari kasih karunia Allah. So that as a father, if you are very strict with your children, Jadi sebagai seorang ayah, apabila kita terlalu strict sama anak-anak kita, when your children grow up and when they meet God, they think that God is a very strict God. kalau kita terlalu strict sama anak-anak kita, pada saat anak kita tumbuh dewasa dan mereka ketemu Tuhan, mereka akan melihat, memikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang strict. But if you show grace to your children as they grow up, then when they encounter God, they view God as a God of grace. Tapi kalau kita selalu mempraktekkan kasih karunia kepada anak-anak kita, pada saat mereka menjadi dewasa dan mereka ketemu Tuhan, mereka akan memikir atau melihat Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih karunia. My children make a lot of mistakes, Anak-anak saya banyak banget melakukan kesalahan. but it's normal as what kids do. Tapi itu normal, itulah yang dilakukan sama anak-anak. When you potty train your kids, Waktu kita ngajarin mereka untuk bisa buang air besar, you know, as parents, sometimes it's very frustrating kadang-kadang itu frustrasi banget loh. because they have accidents. Karena ada banyak kecelakaan. But because they have accidents, we don't reject them and we don't kick them out of the house. Tapi karena pada saat terjadi suatu kecelakaan, kita nggak tendang mereka atau usir mereka dari rumah. You know, we don't say to our children, you peed in your bed, you cannot be our son anymore. Kita kan nggak bilang pada saat mereka ngompol di kasur mereka, kita bilang, oh kamu bukan anak saya lagi. Yeah, now you gotta live on your own and you gotta figure it out by yourself. Sekarang kamu tinggal sendiri aja, kamu cari jalan sendiri. That's not grace. Itu bukan kasih karunia. But as we make disciples, are we making disciples of the gospel of grace? Tapi pada saat kita menciptakan murid-murid untuk Tuhan, apakah kita menciptakan murid-murid yang penuh dengan kasih karunia? Because the disciples that we make, especially if they are new believers, they are just learning and growing and they will make lots of mistakes. Karena murid-murid kita pada saat kita lagi menciptakan murid-murid dan mereka
biasanya dari orang-orang yang baru masuk Kristen, pasti mereka banyak melakukan kesalahan. And we have to make sure that we model the gospel of grace. Dan kita harus memastikan bahwa kita mencontoh yang namanya kasih karunia Allah. Because when we model grace, we show the power of Jesus and in the work that he did. Karena pada saat kita mencontoh kasih karunia Allah, kita juga benar-benar ngasih tahu ke mereka bahwa inilah kekuatan Allah. We've all experienced the grace of God. Kita semua udah mengalami kasih karunia Allah kan? And what is grace? Apa itu kasih karunia? Grace is something that we don't earn it and we don't deserve it. Kasih karunia itu kita nggak dapatkan dan kita juga sebetulnya nggak deserve, nggak berhak untuk mendapatkannya. And that's why the Bible says that salvation is the free gift of God. Makanya dikatakan keselamatan adalah sesuatu yang gratis, hadiah yang gratis dari Tuhan. Because we can't earn salvation, we can't work for it. Karena kita nggak bisa bekerja untuk dapetin itu. And none of us deserve it because we're all sinful. Dan kita juga nggak berhak menerima itu karena kita semua orang berdosa. But it's what Jesus did for us. He did the work for us. Tapi Tuhan Yesus yang lakukan pekerjaannya untuk kita. I will give you an example. Saya akan kasih contoh. See, all of us, we are sitting in a chair. Kita semua di sini duduk di kursi kan? And it's a nice, comfortable chair, amen? Enak kan kursinya empuk gitu. You know, I bet none of you in here are worrying about, oh, will this chair fall apart or will this chair break when I'm sitting in this chair? Saya percaya nggak ada dari kita yang mikir pada saat kita duduk di kursi yang empuk itu, aduh nih kayaknya kursinya bakal jatuh apa enggak ya, patah apa enggak ya waktu saya duduk di sini. See, Pastor Brian and I, we are standing. Kita sedang berdiri di sini. And then after the service, we are going to be a little bit tired and we're going to want to sit down on a chair. Dan pada saat kita selesai, kita akan capek sedikit dan kita akan pengen duduk di kursi itu. You see, when we rest and when we sit on the chair, waktu kita duduk dan beristirahat di kursi itu, the chair does all the work for us. Kursi itu yang bekerja untuk kita. Do you guys understand what I'm saying? Ngerti nggak nih maksudnya? When we rest, waktu kita beristirahat, nyender, right? The chair does the work for us. Kursi itu yang bekerja buat kita, nahan beban kita. All we have to do is just sit on the chair. Apa yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan cuma duduk aja di kursi itu. And the chair does the work. Dan kursi itu yang bekerja buat kita. You see, when we rest in Christ, waktu kita beristirahat, menyender sama Tuhan, Christ did all the work. Tuhan Yesus Kristus yang melakukan pekerjaannya buat kita. He did it on the cross. Dia lakukan itu di atas kayu salib. He rose again from the grave. Dia bangkit di antara orang mati. And we find our rest in Him. Dan kita bisa beristirahat, bersandar pada Dia. See, what's interesting is during the days of creation. Yang menarik adalah pada saat masa penciptaan. Do you guys remember when man was created? Ingat nggak waktu manusia diciptakan? Man was created on day 6. Manusia diciptakan di hari ke-6. And then do you guys know what day 7 was? What was day 7? Dan ingat nggak hari ke-7 itu apa? Sabbath. Right? Sabat. So God knows what He's doing. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang Dia lakukan. He, in His will, wanted man to be created on the 6th day. Dia dari awal, Dia pengen manusia untuk diciptakan di hari ke-6. Why? Kenapa? So that man's first day of creation, jadi hari pertama setelah manusia diciptakan, will be on Sabbath. Adalah hari Sabat. God is our Sabbath. Tuhanlah Sabat kita. And we find our rest and our peace in Him. Dan kita menemukan namanya rest di dalam Tuhan Yesus. This is the grace of God. Inilah kasih karunia Allah. We all love grace. Kita semua suka kasih karunia. Because when we make a mistake, karena waktu kita melakukan kesalahan, we want others to be gracious towards us. Kita pengen diampuni, pengen dimengerti. But then here is the hypocrisy of grace. Tapi ini yang kadang-kadang kita jadi
When somebody Jadi agak else makes munafik. a mistake, Pada saat orang lain melakukan kesalahan, we want to be harsh with them. kita pengen jadi strict sama mereka. And we want to judge them. Kita pengen judge mereka, Do you- hakimi mereka. Do you guys understand? Ngerti kan? You see, we need to be disciples of grace and truth. Kita perlu jadi murid dari kasih karunia dan kebenaran. It is not just grace. Bukan cuman kasih karunianya aja, It's grace and truth. ini kasih karunia dan kebenaran. You see, the Apostle John. Yohanes, So he's the second disciple that I want to dia share. adalah murid Tuhan Yesus kedua yang saya mau share. When he was a disciple, he was the youngest of all the 12 disciples. Waktu dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia adalah yang paling muda di antara 12 murid Yesus. That means he is the baby of the disciples. Artinya dia yang dianggap sebagai bayi, anak bawang gitu istilahnya. How many of you guys are the youngest sibling of your family? Raise your hand. Siapa di antara kita yang menjadi anak terakhir, anak bungsu dari keluarga kita? Okay, so that means you are the baby of your family. Artinya kita yang jadi baby dari keluarga kita. Right, very spoiled, Yang selalu dimanja, very loved. sangat dicintai. You probably made a lot of mistakes, but there was so much grace for you. Mungkin kita lakukan banyak kesalahan, tapi banyak banget kasih karunia yang diberikan kepada kita. You see, the Apostle John was the youngest. Yohanes itu adalah yang paling muda pada saat itu. He was possibly 13, 14, or even 15 years old. Dia mungkin pada saat dia jadi murid Tuhan Yesus itu 13, 14, atau 15 tahun pada saat itu. And the Bible says that he was the disciple that Jesus loved. Dan Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang murid yang paling disayangin sama Tuhan Yesus. Also, the Bible says that he was the disciple that he leaned on Jesus' bosom, Dan- his chest. Ya, dan dia katakan bahwa Yohanes itu murid yang suka nyender ke dadanya Tuhan Yesus. So that means that many times when Jesus was just with his disciples, Artinya pada saat Tuhan Yesus biasanya sedang hanya bersama dengan murid-muridnya aja, they didn't sit on chairs, they sat on the floor. mereka nggak duduk di kursi, mereka duduk di lantai. And then sometimes when Jesus would be talking, Dan karena waktu Tuhan Yesus sedang berbicara, John would be right next to him like this. Yohanes akan ada tepat di sebelah dia, lakukan seperti tadi. So this was John. Inilah Yohanes. But do you know what John emphasized in his writings? Tapi tahu nggak apa yang Yohanes tulis dalam firman yang dia tulis? Truth. Tentang kebenaran malah. You see, you would think that John would be the one always emphasizing grace. Kita akan berpikir dengan contoh-contoh seperti tadi bahwa Yohanes adalah orang yang sangat menitik beratkan kepada kasih karunia. And then you would think that Paul would be the one emphasizing truth. Dan kita akan pikir bahwa Paulus akan jadi orang yang selalu menitik beratkan kepada kebenaran. But both of these guys, they emphasize something that wasn't natural for them. Tapi kedua orang ini kita bisa lihat mereka menitik beratkan pada sesuatu yang kelihatannya tidak natural buat mereka. Because there's some of us in here, to you, being right, you know, standing on the truth, and you know that is the most important thing for you. Karena mungkin di antara kita ada beberapa yang mikir, yang penting yang kebenaran, apa yang seharusnya dilakukan itulah yang paling penting. And then there's a group of us here that thinks, oh, you know what, we all make mistakes. It's okay, let's just all make mistakes and it's fine. Tapi sebagian dari kita bilang bahwa ya kita semua bisa salah kok. Jadi kalau kita melakukan kesalahan ya it's okay, nggak apa-apa. But we need grace and we need to experience grace. Tapi kita perlu kasih karunia dan kita perlu merasakan, mengalami kasih karunia. But from that place of grace, we must be walking in truth. Tapi di tempat dari kasih karunia itu berada, kita harus berjalan dalam kebenaran. So let me read you a verse that John wrote. So turn with me to 3 John. Yuk kita pergi ke 3 Yohanes, bukan Yohanes 3 ya, 3 Yohanes. 3 John verse 2 to 4. Ayat 2 sampai 4.
And Pastor Brian, if you can read those verses. Katakan first, seperti ini, please. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amen. Amen. And John, when he wrote this, he was a very old man. Yohanes waktu menulis firman ini, dia tuh udah tua banget. So he's talking to his disciples. Jadi dia berbicara kepada murid-muridnya pada saat And itu. he says, I have no greater joy than to hear that my children, that my disciples are walking in truth. Dan dia bilang gak ada kesukacitaan yang lebih besar daripada aku melihat anak-anakku, artinya juga murid-muridku berjalan di dalam kebenaran. You see, we need truth. Kita perlu kebenaran. Truth sets us free. Kebenaranlah yang melepaskan kita. The reason why many of us stay in bondage is because we don't know the truth. Banyak orang yang terus ada dalam belenggu karena mereka tidak mengetahui kebenaran. See, you can receive the grace of God. Kita bisa menerima kasih karunia dari Tuhan. You see the prodigal son. Kita lihat anak yang hilang. He received the grace from his father. Dia menerima kasih karunia dari papanya. But then after you receive that grace from your father and after it transforms you, Tapi setelah kita menerima kasih karunia dari Bapa kita dan itu mentransformasi kita, then we must walk in truth. maka setelah itu kita harus berjalan dalam kebenaran. If not, you always become a prodigal over and over Karena and kalau over enggak, and over again. Kita akan hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi dan lagi dan lagi. But God has called us to be disciples. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. So as disciples, we advance his kingdom. Sebagai seorang murid, kita ingin memajukan kerajaannya. So let me give you an example of grace and truth working in one story. Saya mau beri contoh yang namanya kasih karunia dan kebenaran bekerja bersama-sama dalam satu cerita. So do you remember in John chapter 8, there was a story about a woman that was caught in the act of adultery. Ingat gak di Yohanes 8, kitab Yohanes 8 ada seorang wanita yang tertangkap melakukan zina. And so she's naked. She's brought before the elders. Jadi maaf, dia sedang telanjang dan dia dibawa ke pemuka-pemuka agama, elders. She's in her shame. Dia sedang dalam rasa yang sangat malu. And the Pharisees are testing Jesus. Orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus. This is what the law says. Inilah yang dikatakan oleh kebenaran, yang by the law. That anyone that commits adultery, we gotta stone them to death. Siapa yang melakukan zina, dia harus dilempari batu sampai mati. So all these elders, they all have stones. Jadi semua pemuka-pemuka agama ini, elder-elder ini, mereka mengambil batu. It's not little small rocks. Bukan kerikil-kerikil kecil yang diambil Bapak Ibu. They are heavy rocks. Ini batu-batu yang gede, yang berat. Heavy enough to kill a person. Cukup berat dan besar untuk membunuh seseorang. So they are holding these stones. Jadi mereka ambil batu-batu besar ini. And then before Jesus says anything, Dan sebelum Tuhan Yesus mengatakan apapun, the Bible says he stoops on the ground and he writes something on the ground with his finger. dia bilang dia turun dan dia menulis sesuatu dengan jari-jarinya. And we don't know what he writes. Dia nggak tahu kita nggak tahu apa yang dia tulis pada saat itu. But one of the first things that I am going to ask Jesus when I see him Tapi salah satu hal yang saya mau tanya sama Tuhan Yesus pada saat saya ketemu sama dia, is, what did you write on the saya ground? pengen tahu apa sih yang dia tulis di lantai itu. Because after he stands up, Karena waktu dia berdiri, he looks at all the elders dia lihat sama semua pemuka-pemuka agama itu, penatua-penatua itu. and he says, he that is without sin, throw the stone first. Dan dia bilang, kalau kamu yang tidak berdosa, kamu yang lempar batu paling pertama.
And then one by one, the Bible says that they all each dropped their stones and they all walked away. Dan satu-satu Alkitab mengatakan mereka jatuhin batu mereka lalu mereka pergi. You see, Jesus looked upon that woman and had compassion on her. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus punya belas kasihan kepada wanita itu. This is the grace of God that he demonstrated towards that woman. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan Yesus demonstrasikan terhadap wanita itu. But then he speaks truth. Tapi setelah itu dia mengatakan kebenaran. He says, "Go and sin no more." Dia bilang pergilah dan jangan melakukan dosa lagi. Grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran. Amen. Amen. Grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran. We must become disciples of grace and truth Kita harus jadi murid dari kasih karunia dan kebenaran. and make disciples of grace and truth. Dan menciptakan murid-murid dari kasih karunia dan kebenaran. You see, you know what's interesting about John chapter 8? Tahu nggak apa yang menarik dari Yohanes 8? Remember, Jesus is the truth. Ingat ya bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. And everything he says is the truth. Dan apapun yang dia katakan adalah kebenaran. So he says, "He that is without sin, throw the stone." Jadi dia bilang, dia yang tidak punya dosa, tidak melakukan dosa, dia yang lempar batu pertama. Do you know what's interesting about what Jesus said? Tahu nggak apa yang menarik dari apa yang Tuhan Yesus katakan? There was somebody there that had no sin. Ada seseorang di sana yang tidak berdosa kan? One man was there, he had no sin. Ada satu orang di sana dan dia tidak punya dosa. So by what Jesus said, he had the right to throw the stone at her. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengatakan itu, dialah sebenarnya orang yang punya hak untuk melemparkan batu itu kepada wanita tersebut. The grace of God is deep. Kasih karunia Tuhan itu dalam, Bapak Ibu Saudara. It is deeper than what we think. Itu lebih dalam dari apa yang kita tahu, yang kita pikirkan. But also at the same time, the truth is deep. Tapi pada saat yang sama, kebenaran itu juga dalam, Bapak Ibu Saudara. You see, I don't know how the traffic laws in Indonesia are. Saya nggak tahu peraturan jalanan traffic di Indonesia. But in America, like if you drive, if you do one thing wrong and the police see you, they will pull you over and write you a ticket. Tapi kalau di Amerika, kalau kita melakukan satu kesalahan aja di jalan, dalam perjalanan, mereka akan langsung berhentiin kita terus tulis tiket. And I feel very ashamed by saying this. Dan saya berasa sangat malu untuk mengatakan ini. I have given many offerings to the traffic department of the United States. Saya sudah memberikan banyak persembahan kepada yang kayak kepolisiannya di sana yang ngurusin masa lalu lintas. I have blessed them a lot. Saya sudah sangat memberkati mereka. Because I've been pulled over for different things. Karena saya udah sering banget, saya beberapa kali diberhentiin untuk hal-hal yang lain-lain. But every time I got pulled over, Tapi setiap kali saya diberhentiin. like I remember one time I was driving for over 2 hours. Tapi saya ingat pada saat itu saya pernah sekali saya lagi dalam perjalanan selama 2 jam. And right before I arrived to my place, there was a stop sign. Dan tepat sebelum bentar lagi sampai ke tempat tujuan saya ada tanda stop, ada stop sign. And I didn't stop completely. I just slowed down and there's no cars and so I went. Jadi tapi saya nggak berhenti bener-bener sampai berhenti. Saya pelanin, saya lihat kiri kanan, oh nggak ada siapa-siapa, saya jalan. But at that corner, a police officer was there and he saw me and so his lights went on. Jadi pas saat itu diketahui di pojokan, nggak taunya ada mobil polisi. Begitu mereka lihat saya langsung nyala deh sirenenya. So he's writing me this ticket and I'm trying to get out of the ticket. Lalu dia sedang menulis tiket ini buat saya, tapi saya pengen coba keluar supaya saya nggak dapet tiket. And I was like, "Officer, but you didn't see all the laws that I obeyed right before this one." John bilang, tapi officer, kamu nggak lihat semua aturan yang sudah saya ikuti tepat sebelum yang ini. For 2 hours of driving, I obeyed all the traffic laws for 2 hours. Selama 2 jam saya nyetir, saya udah ikutin semua aturan
Selama 2 jam loh. But just right now, I just made this small mistake. Please let me go. Saya cuma lakukan satu kesalahan ini terakhir. Please lepasin saya. He's not even looking at me. Dia nggak even lihat ke saya. He writes me the ticket Dia tulis tiketnya. and he says, you have 30 days to pay this Nih kamu punya 30 hari buat bayar ini. or you will be in big trouble. Atau kamu akan ada dalam masalah besar. You see, that is the law. Itulah law, aturan. The law was given through Moses. Peraturan itu diberikan melalui Musa. You see, we needed the law Kita perlu semua aturan-aturan itu. because the law came from God. Karena aturan itu datang dari Tuhan. And the law showed us that we were a sinner. Dan aturan itu, peraturan itu ngasih tahu bahwa kita orang berdosa. And the law showed us that we need grace and truth. Dan peraturan itu juga ngasih tahu kita bahwa kita butuh kasih karunia dan kebenaran. But the law cannot save us. Tapi peraturan tidak bisa menyelamatkan kita. Only Jesus can save us. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan But the kita. Bible says that through Jesus came grace and truth. Tapi Alkitab berada melalui Yesus datanglah kasih karunia dan kebenaran. So we must be people of the Word of God. Jadi kita harus jadi orang yang penuh dengan firman Tuhan. If you don't know the Word of God, you don't have the truth abiding in you. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita nggak punya peraturan itu di dalam hati kita. You see, I pray that grace and truth is not lopsided. Saya berdoa supaya kasih karunia dan kebenaran itu nggak timpang. That I pray that as we preach grace, Supaya waktu kita berkhotbah mengenai kasih karunia, that we preach truth waktu hand kita in hand. berkhotbah atau share tentang kebenaran firman Tuhan, It's not all about grace. nggak semua tentang kasih karunia It's not all about truth. dan nggak semua tentang kebenaran. But let's make it all about grace and truth. Tapi kita melakukan semuanya mengenai kasih karunia dan kebenaran. I just want to invite us to stand right now. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. And I don't know if the worship team can Kalau come worship forward. team bisa datang ke depan. And just want to pray for you and to bless you as we close this service this Saya hanya morning. ingin berdoa dan memberkati Bapak Ibu Saudara selagi kita tutup. But I really ibadah want to challenge all of us in here this morning to be disciples of grace and truth. Tapi saya mau tantang Bapak Ibu Saudara pagi hari ini untuk menjadi murid dari kasih karunia dan kebenaran. That maybe some of you just naturally are more strict. Mungkin beberapa dari kita secara natural lebih strict terhadap kebenaran. And maybe I pray that this is a season for you to learn how to step back and really learn how to operate in grace. Dan ini suatu season yang baru, musim yang baru buat Bapak Ibu Saudara yang lebih mendekatkan diri kepada truth, pada kebenaran, untuk lebih ambil satu langkah kemundur untuk melihat benar-benar mengenai kasih karunia. Maybe some of you in here, you naturally operate more, from that place of grace. You're very easygoing and you're friends with everybody and so forth. Mungkin beberapa dari kita sebaliknya itu sangat mudah, sangat simple, sangat mudah mengampuni dan lain-lain. And maybe this is a season for you to maybe step back a little bit and maybe grow in learning how to speak the truth. Dan mungkin ini musim yang baru buat kalian semua yang ada di posisi seperti tadi untuk juga mengambil satu langkah mundur dan belajar lebih mengenai kebenaran tersebut. But either way, that all of us in here will learn how to grow in those two areas. Tapi semua di antara kita itu akan belajar untuk And so Father, maju di dua hal tersebut. here we are before you. Jadi Bapa, inilah kami. We are your children. Kami adalah anak-anakmu. We are your disciples. Kami adalah murid-muridmu Bapa. And Lord, your word says that grace and truth came through your Son. Dan Tuhan, Engkau yang bilang bahwa kasih karunia dan kebenaran datang melalui anakmu. And we have experienced grace and truth from your Son. Dan kami sudah mengalami kasih karunia dan kebenaran dalam anakmu.
Lord, there is a mandate on this church to make disciples. Bapak, ada suatu mandat untuk gereja ini untuk menciptakan murid-murid. And Father, I pray that disciples will be made from this church of grace and truth. Dan Bapak, aku berdoa supaya setiap murid yang diciptakan di gereja ini berasal dari kasih karunia dan kebenaran. Lord, I pray for Bekasi. Aku berdoa untuk Bekasi. Lord, there are so many lost people that don't know the grace of our Lord Jesus. Ada banyak sekali orang-orang terhilang yang tidak tahu kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. And I'm asking, Lord, that you would raise up sons and daughters to preach the gospel with boldness in Jesus' name. Dan aku berdoa untuk orang-orang yang bisa mengatakan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. And that will find those that are desperate for the grace of God. Dan mereka bisa mencari orang-orang yang rindu mengenai kasih karunia Tuhan. Open doors for them in Jesus' name. Buka pintu untuk mereka dalam nama Tuhan I Yesus. pray for the harvest in the name of Jesus. Aku berdoa untuk penuaian dalam nama Tuhan Yesus. That Grow Center Bekasi will see the harvest in the name of Jesus. Bahwa Grow Center Bekasi akan melihat penuaian tersebut dalam nama Tuhan Yesus. And Lord, that as they see the harvest, Lord, that they will make disciples of truth. Dan pada saat mereka melihat penuaian itu, mereka akan menciptakan murid-murid dalam kasih karunia dan kebenaran. And that the word of God will be abiding in them. Dan bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam kami. And that they'll be set free by the truth. Dan mereka akan dilepaskan oleh kebenaran itu sendiri. And that they will walk as disciples. Dan mereka akan berjalan sebagai murid. And Lord, just as the Apostle John said, dan seperti apa yang Yohanes katakan, that I pray that would be the testimony of the pastors here at this church. Itu akan menjadi contoh, akan menjadi testimoni dari pastor yang ada di gereja ini. That I have no greater joy, bahwa tidak ada sukacitaku yang lebih than to see my children walking in the truth. Daripada melihat anak-anakku berjalan dalam kebenaran. Jesus, we worship you. Yesus, kami memuji Engkau. Jesus, we love you. Yesus, kami mencintai Engkau. We are your disciples. Kami adalah murid-murid-Mu. You are our master. Engkau adalah master kami. And we will follow you the rest of our days. Dan kami akan mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Raise us up in the name of Jesus. Bangkitkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Because you are worthy. Karena Engkau yang layak. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship. Let's just give him our worship. Sembah Tuhan lagi. Worship him because he is worthy. Sembah Tuhan sebab Ia yang layak. Can we just sing that song again? Show me your face, Lord. Kita bisa nyanyikan Show Me Your Face. Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my leg that I might stand in this holy place.
kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih. Tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat Bapa. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan saudara? Wow. Thank you Pastor. Thank you. Saya tahu nggak mudah buat dua pastor ini bisa berada di sini saudara, karena baru sampai dari Amerika tadi malam, subuh tepatnya saudara. Ini masih jet lag saudara. Jadi wow, yuk kita kasih sekali lagi apresiasi saudara. Thank you pastor, thank you. Tapi saya juga nggak lupa saudara buat semua usher, semua yang bertugas hari ini. Nggak jet lag sih, jet lag. Tapi saya tahu melayani Tuhan itu sesuatu yang enjoy banget. Mari sama-sama buat keluarga kita juga kita berdoa buat semua yang ada Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk setiap praying for. Kami berdoa buat keluarga diberikan kesembuhan dan kesehatan. Diberikan kekuatan, ketenangan yang ada, amin. Disembuhkan tangan kiri yang sakit, demam, batuk, radang tenggorokan, flu, dan kebiasaan buruk dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru terus jalani rutinitas yang ada, amin. Diberikan kebesaran hati dan tetap ada damai sejahtera. Meskipun dikecewain semua orang di sekitar, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Diberikan damai sejahtera dalam diri, apapun yang terjadi ke depan, walaupun enak tidak enak. Dalam nama Yesus, mendapat pekerjaan dan tetap, amin. Segera sembuh dari Bell's palsy dan segera tanda tangan kontrak kerja, amin. Perencanaan pembukaan tempat belajar dan pencarian guru, amin. Usaha kuliner baru dibuka, semoga dilancarkan dalam nama Yesus. Pencarian sekolah yang terbaik untuk anak, amin. Kenyamanan dan keamanan kantor, ada kedamaian dan kekuatan bagi setiap karyawan, amin. Berdoa untuk proses kuliah teman di Turki, tidak ada halangan dalam nama Yesus. Dan ini yang dijawab Tuhan. Dan kami bersyukur, puji Tuhan, kami mengalami kesembuhan. Puji Wow. Tuhan sudah sembuh dari sakit diare. Wow. Puji Tuhan sembuh total benjolan di kepala dan tidak ada lagi. Puji Tuhan Wow. dikasih selamat, Amin. tidak berjalan dengan Amin. baik. Dan puji Tuhan disembuhkan dari kelenjar getah bening. Amin. Bersekolah tumbuh sehat kuat dan keluarga bersama. Amin. Amin. Saya tahu akan banyak terus yang dijawab Tuhan. Mari sama-sama kita buka kedua belah tangan kita ya. Tuhan, kami bersyukur buat sore ini, pagi ini, siang ini Tuhan. Kami tahu ada Tuhan dalam hidup kami. Seminggu ini kami akan lihat cara Tuhan jauh lebih dahsyat dibanding cara kami Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan, pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di ibadah.